Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus pengajaran. Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran kecuali yang mulai terjaga di fajar subuh pengetahuan. Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya tiada memindahkan kebijaksanaan, namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana, sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu, tapi akan menuntunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu ke depan pintu gerbang penalaran, menghidupkan pikiranmu, melatihmu berpikir, melatihmu bernalar, melatih anak didiknya untuk cerdas, untuk bisa mandiri berpikir sendiri. Karena mereka nanti akan menghadapi hidupnya sendiri. Jadi, kalau sekedar materi, bisa orang baca buku sendiri. Tapi cara mengelola materi, itu yang lebih penting. Dan itu tugas beratnya para guru. Kalau di sini ada yang fakultas tarbiyah. Jadi, tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan, ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting. Ajari logika, ajari bahasa, ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda. Itu lebih penting. Itu pengajaran. Persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Jadi, tidak usah galau kalau kita bersahabat dan kemudian terpisah. Apalagi sudah saling jatuh cinta kemudian LDR. Kadang-kadang kejauhan itu semakin memperindah. Kayak gunung itu kan dilihat dari indah lebih jauh, lebih indah. Kualik ya. Dilihat dari jauh lebih indah daripada kamu datang ke sana. Kalau dari jauh gunung itu kan kelihatannya mulus, tidak geronjal-geronjal, tapi dari dekat ternyata banyak jurangnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan, kalian WA-an itu sama teman yang jauh kan akrab terus rasanya, tapi sama teman yang dekat itu sering konflik. Ya karena tiap hari ketemu. Ngomong keliru ya sama yang deket-deket ini. Tapi sama yang jauh kita biasanya lebih akrab. Rumusnya Gibran ya kadang-kadang memang sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Oke. Jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Tidak usah ada pamrih macam-macam. Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng. Sebab kasih yang masih mengandung pamrih di luar misterinya sendiri bukanlah kasih. Namun jaring yang ditebarkan hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah aku berteman ben iso nyilih motore, aku berteman biar akhir bulan iso utang ketoke duitnya banyak, aku berteman kalau kayak gini bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah demi persahabatan. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Sebab siapakah sahabat itu hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama, sekedar akan membunuh waktu. Jadi kadang-kadang kita waktu galau kan
nabrak-nabrak nyari temen yang bisa diajak curhat. Tapi waktu seneng diem aja. Waktu dapat hadiah uang banyak meneng wae. Ndak kabar-kabar. Tapi waktu stres, wah, gayane curhat di Facebook, di WA, temennya dikasih tahu semua. Aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang tinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama menghidupkan sang waktu, bukan menghabiskan waktu. Nah, kamu yang bisa menafsirkan ya. Hidupkan waktumu bersama-sama, bukan habiskan waktumu bersama-sama. Jadi lakukan bersama-sama hal-hal yang bermanfaat, yang nantinya tidak kau sesali. Kayak saya bilang di awal tadi, jangan sampai nanti, oh iya ya, dulu aku deket sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat ya eman-eman, karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu. Terus kebaikan dan kejahatan. Katanya Gibran, tentang kebaikan manusia aku bisa bicara, namun tidak mengenai kejahatannya. Sebab apalah kejahatan itu selain kebaikan juga yang tersiksa oleh lapar dan hausnya sendiri. Sebenarnya jika kebaikan itu kelaparan, dia akan mencari makanan walau sampai ke lorong kegelapan. Dan apabila dahaga, ia akan minum walau yang direguknya air beracun. Engkau benar apabila engkau berusaha memberikan dirimu, namun engkau bukannya jahat apabila engkau masih mencari untung bagi dirimu, sebab pencari untung diibaratkan hanya sekedar menghisap susu ibu bumi bagaikan akar. Jadi kejahatan itu katanya Gibran sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kebaikan yang tidak menemukan wadahnya, yang kehausan dan kelaparan. Itu maksudnya kehilangan konteksnya. Bunuh orang itu kalau konteksnya pas ya boleh. Bunuh orang untuk kisos, bunuh orang untuk dalam waktu peperangan, nyawamu terancam. Dia baik, tapi begitu kehilangan konteks, dia jadi jahat. Dalam rangka terorisme dia jadi kejelekan. Minum, lupa ya saya tadi nggak minum. Minum ini kebaikan, tapi kalau konteksnya tidak pas, dia bisa jadi kejelekan, kejahatan. Konteksnya tidak pas itu bisa misalnya berlebihan, porsinya kebanyakan, dia akan jadi kejahatan. Kenapa tadi makan gula itu kok terus dianggap jelek? Karena awalnya kita melakukan kejahatan dengan gula, kokean, sampai melahirkan diabetes. Jadi terus yang semula itu janjane baik, terus gula jadi jahat. Bukan karena gulanya yang jahat, tapi konteksnya yang ganti sekarang. Karena kemarin kamu berlebih-lebihan sih. Tidak ada gula jahat itu. Ngerokok itu ya jahat, cuma kan dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Kalau kamu ngerokoknya sehari cuma setengah dalam rangka apa, mungkin ya enggak masalah. Cuma kamu ngerokoknya kan oke, lebih banyak daripada nafasmu. Ya mesti wae ngerusak. Gitu loh. Ngerokok itu kan baik-baik saja asal enggak dibakar. Itu namanya ngemut. Oke. Jadi buah pohon tak mungkin berkata pada akarnya, jadilah seperti aku yang masak dan ranum ini, senantiasa memberikan kelimpahan hasilnya. Sebab bagi sang buah memberi adalah kebutuhannya, sedang bagi sang akar menerima adalah kebutuhannya. Jadi apa-apa harus sesuai porsinya dan proporsinya, baru itu baik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.